Saudara-saudari terkasih, salam jumpa. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pendalaman dalam bulan Rosario. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan merenungkan tema tentang Maria dan Yosef, penjaga keperawanan suci. Gagasan dasar yang diusung dalam pertemuan ketiga ini, pertama, keperawanan suci sejak awal menjadi alasan untuk mendukung karya keselamatan. Relevansi panggilan suci adalah berdoa, beribadah, dan melaksanakan hukum kasih. Ketiga, keluarga kudus menjadi acuan dalam hidup Kristiani. Keempat, sebab dalam diri merekalah Maria dan Yosef rahmat kekudusan sungguh dihayati secara penuh dan sejati. Marilah kita mengawali pertemuan ketiga ini dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan Yesus penyelamat kami melalui Bunda Maria dalam asuhan Santo Yosef. Maka Engkau memberi tempat dan peran istimewa kepada perawan tersuci dan Santo Yosef dalam misteri keselamatan putramu. Semoga melalui pertemuan ketiga pendalaman iman dan berkat doa Rosario Suci yang kami akan doakan bersama Bunda Maria dan dalam perlindungan Santo Yosef yang saleh, anugerah keselamatan selalu tinggal dalam diri kami dan berbuah limpah melalui kesaksian iman kami kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Maria dan Yosef, penjaga keperawanan suci. Santo Yosef dipilih di antara semua pria untuk menjadi pelindung dan penjaga perawan Bunda Allah. Berkenaan dengan keperawanan Maria, Injil Lukas menyebut Maria sebagai seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Lukas bab 1 ayat 27. Dari kutipan ini, kondisi Maria pada saat itu adalah seorang perawan dan dalam kondisi bertunangan. Bagaimana pandangan kitab suci berkaitan dengan keperawanan Maria? Dalam masyarakat Yahudi saat itu, seorang wanita yang berusia 12-13 tahun dan seorang pria yang berusia 18-24 tahun sudah dikategorikan siap menikah. Pernikahan didahului oleh upacara pertunangan, di mana pria dan wanita sepakat untuk membangun ikatan perkawinan. Lama masa pertunangan adalah 1 tahun. Dan selama masa itu, mereka tinggal di rumah yang berbeda. Setelah masa pertunangan itu selesai, mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan untuk upacara perkawinan, dan kemudian membawa mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, hidup sebagai suami istri. Untuk menegaskan situasi pertunangan dan keperawanan Maria, Injil Matius mengatakannya dengan sebuah frase
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Keperawanan bagi tradisi Yahudi sangat penting. Keperawanan itu dibuktikan pada saat mempelai perempuan dibawa ke kediaman mempelai laki-laki. Dan jika selama masa 1 tahun setelah pengikatan itu terjadi sesuatu, maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Lukas juga menegaskan bahwa Maria adalah perawan, yang dalam bahasa Yunani parthenos. Kenyataan itu tampak dalam pertanyaan Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pertanyaan ini mengungkapkan kesediaan Maria untuk mengandung putra Allah, sekaligus rencana untuk hidup murni. Dari tradisi gereja, kita mengetahui bahwa Maria memutuskan menjadi seorang perawan seumur hidupnya. Meskipun hal ini tidak terlalu umum di Israel, namun ada bentuk hidup keperawanan di antara beberapa kelompok, seperti kelompok Esseni. Yohanes Pembaptis tidak akan menikah, begitu pula dengan Yesus. Oleh karena itu, Yosef tentunya mempertimbangkan keputusan Maria untuk hidup sebagai perawan. Yosef pun menerimanya dan memutuskan untuk hidup murni. Santo Yosef, penjaga Maria. Perlindungan Santo Yosef kepada Maria dilukiskan oleh Injil Matius. Karena Yosef, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kutipan ini menunjukkan pergumulan Yosef setelah mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus di masa pertunangan. Secara hukum, Yosef mempunyai 2 pilihan. Pertama, menuntut Maria di depan pengadilan menurut hukum Musa sebagaimana terdapat dalam kitab Imamat, kitab Ulangan. Lalu kita bisa membandingkan dengan Injil Yohanes bab 8 ayat 2. Pilihan yang kedua adalah memberi surat cerai, sebagaimana diizinkan oleh hukum untuk kasus seperti itu. Yosef tidak meragukan kesucian Maria. Yosef memikirkan cara yang terbaik untuk tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Keraguan kedua ini dijawab oleh malaikat. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari kutipan itu, kita dapat merasakan kelurusan hati Santo Yosef, sikap peduli dan penghormatannya terhadap pribadi Maria. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Santo Yosef, suami suci dari perawan Maria, doakanlah kami supaya kami mempunyai hati yang murni dan dapat melihat Allah. Setelah kita mendengar pemaparan materi dalam pertemuan ketiga ini, baik kiranya kita dalam hati maupun secara bersama mendiskusikan beberapa pertanyaan ini untuk mendalami materi tadi.
Pertama, mengapa keperawanan suci menjadi sesuatu yang istimewa dalam diri Maria dan Yosef? Kedua, apa kira-kira alasan dasar dari Santo Yosef tidak ingin mencemarkan nama tunangan istrinya, Maria, di depan publik? Ketiga, kenapa zaman sekarang justru orang mudah sekali untuk mencemarkan nama baik orang, mudah membuli seseorang, dan lain-lain? Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini silahkan mendaraskan doa rosario baik secara pribadi maupun bersama di dalam kelompok. Peristiwa yang dapat dijadikan bahan permenungan adalah peristiwa cahaya. Seraya mendoakan rosario, kita juga mendoakan beberapa wujud misi, wujud gereja, dan untuk umat Keuskupan Agung Palembang. Marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau, karena segala rahmat dan berkat yang Kau curahkan kepada kami melalui Bunda Maria, Bunda dari Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kami. Semoga melalui rosario suci ini, demi Kristus Sang Putra dan demi Bundanya Perawan Maria, serta Santo Yosef yang terberkati, Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami, sebab bagimulah hormat dan kemuliaan bersama Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti pendalaman iman bulan Rosario pada pertemuan yang ketiga ini. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.